Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya mengenai perkara iman, Pak. Sebagaimana yang kita tahu, kita ini kan hanyalah manusia biasa, yang terkadang iman kita itu naik, turun begitu kan. Dan terkadang juga kita masih terjebak dalam perbuatan dosa yang mungkin dulu pernah kita lakukan, dan kita sebenarnya pengen berhenti sebenarnya gitu, Ustadz. Dalam hal ini saya mohon pendapat ataupun saran dari Ustadz bagaimana supaya agar kita kembali kepada keistiqomahan kita untuk benar-benar berubah sepenuhnya gitu dari perbuatan dosa yang lalu yang pernah kita lakukan. Mungkin itu saja, Ustadz. Insyaallah ya. Langsung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dijawab dulu, Ustadz. Monggo. Iya. Yang antum sudah sering gitu ya. Ya. Siapa namanya antum, lupa aku. Mas Dino ya. Yang antum tanyakan tadi mungkin juga mewakili teman-teman semua yang hadir di sini. Saya yakin ya, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Lalu bagaimana supaya kita ini pengen istiqomah dalam kebaikan, ya Allah. Kami ini pengen hijrahnya istiqomah, ya Allah. Tolong jaga kami, ya Allah. Begitu kan ya. Tapi realitanya kadang-kadang ketika kita mengharapkan seperti itu, tapi di kenyataannya seringkali kita tergoda kembali ke dunia lama kita, atau ketika kita melihat teman kita di zaman jahiliyah kita, ya Allah kok enak gitu ya, akhirnya nggak kerasa kita balik lagi ke situ, walaupun kita tobat lagi, balik lagi, tobat lagi, balik lagi, tobat lagi. Itu bagaimana gitu ya. Tenang aja, Allah Maha Pengampun. Ketika antum sudah bertaubat, itu tidak ada jaminan antum akan terus istiqomah dalam kebaikan, karena setan nggak akan pernah berhenti menggoda antum sampai antum ikut dengan mereka. Apa yang harus dilakukan? Pertama, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha wa khuliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang kata Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana pun kau berada. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah setiap perbuatan burukmu ketika antum bermaksiat kepada Allah, ketika antum lagi futur, antum lagi lalai, maka iringi segera dengan kebaikan-kebaikan, istighfar, taubat, ganti kelalaian tadi dengan kebaikan. Antum udah ngaji nih, besok tiba-tiba kepikir bermaksiat lagi, kejadian bermaksiat, taubat, istighfar, tambal kemaksiatan tadi dengan kebaikan. Terus seperti itu sampai nanti antum akan menang, gitu ya. Jadi kalau orang-orang baru hijrah gitu ya, gampang masih digodanya sama kehidupan lamanya. Ya, jadi antum berdoa sama Allah, ya Allah tolong istiqomahkan kami. Cara kedua gimana? Punya teman yang banyak yang bisa jadi reminder buat antum. Kalau antum sendirian itu paling rawan digoda setan. Beda kalau antum jamaahan banyak begini, punya komunitas, punya grup WA yang saling mengingatkan. Misalkan komunitas apa? Tahajud misalkan, saling ngebangunin tuh. One day one juz, one day one ayat ngapal misalkan, itu masya Allah loh. Itu tugasnya apa? Untuk mengingatkan kita ketika kita sedang futur, lagi bete, lagi malas, lagi bad mood ngaji, itu ada teman kita yang reminding, yang mengingatkan. Makanya komunitas kayak begini tuh dijaga. Antum semua udah kenal kan ya? Saling mengenal belum? Coba kenalan dulu, ayo kenalan. Kenalan sama samping-sampingnya, tolong. Yang belum kenal, sajak salaman. Mas, antum belum kenal berdua. Ya Allah, tadi saya kira sohib. Kenalan, tukeran nomor WA. Nanti baru kahwat habis ini. Iya, tuker nomor WA. Nanti saling mengingatkan. Ada kajian di TD, diajak, diundang, gitu ya. Karena kalau ada yang mengingatkan, minimal kita malu sama dia. Kan kalau Allah kan nggak ketahuan gitu ya. Malu sama manusia itu. Dipaksa dulu nggak apa-apa. Ya, ada yang maksa kita, malu nggak ngaji, walaupun sebenarnya nggak boleh kalau bukan karena Allah, tapi minimal kan ada yang kamu kok nggak ngaji, kenapa? Akhirnya kamu akan tumbuh rasa malu, lama-lama jadi ngajinya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya punya teman yang mengingatkan kita, gitu ya. Jadi doa,
punya teman dan iringi terus keburukan-keburukan yang Anda lakukan, misalkan kelalaian itu dengan perbuatan baik untuk nambalnya. Ketika ada yang kotor, kaca berdebu, jangan nunggu debunya sampai berkerat, sampai numpuk gitu ya. Debu dikit lap, debu dikit lap, debu dikit lap, sehingga debunya nggak akan menempel gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi sholat, ngaji, maksiat juga nggak apa-apa, memang itu manusiawi ya. Tapi ketika bermaksiat segera istighfar, tobat. Ya Allah, aku kok gini aman sih ya Allah, aku tahu itu dosa tapi kok aku ngerjain lagi begitu kan. Tobat, istighfar, tambal itu dengan perbuatan baik gitu ya.